Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Satu. Oke, di konten kali ini saya mau sharing lagi nih di awal tahun 2023 ya. Semoga di tahun ini kita semua mendapatkan rezeki yang melimpah dari Tuhan Yang Maha Esa dan juga diberikan kesehatan yang bagus. Selain itu juga kita selalu diberi kemudahan dalam menjalani hidup ini, guys. Di konten kali ini saya mau sharing lagi mengenai Channa Marru nih. Khususnya Channa Marru yang di push size ya. Dampak push size pada Channa Marru itu seperti apa? Dan bagus apa enggak sih di push size itu? Kita langsung bahas aja ke videonya. Ini versi Kamar Satu ya. Versi Kamar Satu yang sudah Kamar Satu alami dan sudah Kamar Satu sharingkan dengan beberapa keeper. Dan kesimpulannya itu seperti ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, bagi kalian yang baru datang ke channel Kamar Satu, saya minta dukungannya untuk like, comment, subscribe, and share channel Kamar Satu agar channel ini semakin membahana meledak. Langsung saja ke videonya, gas ke. Nah oke guys, di depan kita sudah ada salah satu Channa Marru Kamar Satu yang kebetulan ini tuh kemarin kena push size ya. Karena di awal-awal itu Channa ini dan Channa ini tuh ukurannya tuh malah gede Channa ini. Tapi setelah ini di push size, Channa ini malah lebih gede ya. Lebih gede dan warnanya juga bisa kalian lihat ya, jauh ya. Ini tuh kecil tapi warnanya masih bagus, dorsalnya juga hitam. Sedangkan ini yang di push size warnanya cenderung lebih pudar ya. Kita bahas aja mengenai kelebihan dulu nih, kelebihan dari Channa Marru yang di push size. Oke. Yang pertama, Channa Marru yang di push size otomatis kelebihannya itu terletak pada ukuran ya. Ukurannya cenderung lebih besar. Jadi lebih apa ya? Kalau misalkan kalian suka dengan ikan-ikan jumbo, otomatis push size itu adalah pilihan yang sangat tepat ya. Karena dengan cara push size itu akan membuat ikan semakin cepat untuk besar. Nah, cara push size sendiri bagaimana sih? Nah, yang pertama biasanya dari tank dulu. Misalkan untuk ikan-ikan kecil, apabila ditempatkan di tank yang besar, itu akan mempercepat pertumbuhan pada ikan tersebut. Selain itu juga makanan penolongnya yang kita berikan itu yang memiliki protein tinggi ya, dan nutrisinya tinggi. Pokoknya yang serba-serba bagus lah. Contohnya seperti cacing tanah, atau jangkrik, atau ulat Hongkong. Semua makanan hidup, mau katak sawah ataupun apa, jika kita berikan secara berlebihan atau memberikannya secara jor-joran, akan membuat si ikan-ikan kita itu akan mudah untuk berkembang ya. Jadi ikannya pasti lebih besar. Untuk manfaat-manfaatnya sendiri, manfaat cacing, manfaat udang, manfaat ulat Hongkong, manfaat jangkrik, itu juga udah saya buatkan videonya di konten sebelumnya. Boleh dicari aja, di scroll, dicari ke bawah. Bebas, itu bisa kalian lihat manfaatnya apa. Dan apabila digunakan secara berlebihan, maka ini adalah salah satu efeknya, yaitu ikan menjadi besar. Itu bisa disebut efek positif atau negatif ya. Efek positifnya kalau misalkan kita suka yang jumbo-jumbo, yaitu bagus karena membuat ikan cepat besar. Nah, itulah kalau menurut saya sih untuk push size itu biasanya penting juga ya. Penting karena apa? Misalkan kalau saya sendiri kejar size itu biasanya di size 5 cm sampai 9 atau 10 cm. Pasti saya itu push dulu agar ikannya apa dibilangnya itu tidak kacentet ya. Kacentet itu bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesia itu boncel. Jadi kalau misalkan ikan yang 5 cm enggak kita push size dulu, biasanya ikannya akan menjadi boncel dan pertumbuhannya itu akan sangat sulit ya. Jadi ikannya tetap kecil, bisa jadi menjadi ikan kecil tua ya. Nah, contohnya ikan ini, walaupun ini ikan udah dibilang sama ini tuh seumuran ya, tapi dibilang kecil tua banget enggak. Karena untuk mata juga masih aman ya, mata enggak mata kodok. Waktu itu kan saya juga pernah bikin konten mengenai Channa Marru tiklot ya, atau ketuk kecil tua. Itu matanya sampai ekstrim keluar. Nah, yang dikhawatirkan itu ikan takutnya seperti itu. Nah, kalau seperti ini kan masih aman, mata masih normal, badan juga ramping normal gitu, enggak menyiksa lah kepada ikannya tuh.
Nah, biasanya saya menggunakan metode push size itu sampai dengan 10 sentian. Nah, kalau udah 10 cm baru saya treatment ya. Kasih makan saya tetap tiap hari. Dan untuk pemberian pakannya sudah dibuatkan juga kontennya, silahkan di scroll dan dicari lagi aja ke bawah. Nah, sekarang kita berbicara mengenai kekurangan push size pada Canamaru ya. Menurut Kamar Sato, apabila ada kekurangan boleh ditambahkan di kolom komentar, karena kolom komentar Kamar Sato itu tersedia untuk sharing guys. Yang pertama ya, selain anatomi itu bisa dibilangnya proporsi badan ya. Selain proporsi badan tidak enak dipandang, karena di Kamar Sato itu ikan yang di push size itu biasanya disebut ikan gemoy ya. Jadi itu genut-genut gimana gitu. No. Ini tuh 3 ikan ya, 1, 2, 3. Ini tuh dulu ukurannya sama. Bahkan yang dulunya saya takutkan badannya kayak lontong tuh ikan yang ini. Ini tuh waktu kecil sampai si mukanya tuh bibirnya kecil, ke belakangnya besar, udah mirip-mirip lontong. Tapi alhamdulillah sekarang setelah saya treatment ya pakan gitu, treatment puasa juga nggak puasa ekstrim sih, puasa ya tetap tiap hari makan, cuman porsi makannya dikit. Sekarang ikan ini terlihat lebih enak ya. Ini tuh baru dikasih makan ya, ini kasih makan aja masih sedikit kelihatan ramping, apalagi kalau misalkan si makannya udah dicerna dengan baik, pasti lebih indah ya. Yang pertama saya bisa lihatnya itu dari anatomi dan proporsi tubuh ya, bisa dibedakan lah antara melihat ini dan melihat ini. Jelas terlihat lebih beda, lebih enak yang ini kalau menurut saya ya. Itu yang pertama. Yang kedua dari warna ya. Biasanya ikan-ikan yang di push size itu cenderung warnanya lebih pudar, karena untuk warna sendiri kan biasanya saya pribadi ya, untuk treatment warna kan menggunakan pakan-pakan yang mengandung pigmen warna. Kalau misalkan untuk Canamaru ya pigmen warna merah-merah agar ikannya itu menjadi oranye. Nah, ini ikan yang nggak di push size warnanya udah keluar, udah naik. Sedangkan ikan yang di push size warnanya cenderung lebih pudar. Yaitu untuk efek yang kedua menurut saya ya. Yang ketiga nih, yang ketiga menurut saya pribadi, biasanya kalau di Canamaru itu nggak semua, cuman kebanyakan itu dari bar ya. Barnya itu cenderung lebih pudar nih. Tuh. Bar lebih pudar dibandingkan ikan-ikan yang saya nggak push size. Ini lebih jelas, lebih terang, lebih tegas ya. Ini satu lagi nih, kita lihat agar lebih enak melihatnya ya. Tuh. Jauh kan? Lebih tebal, lebih tegas, dan lebih enak aja dipindangnya. Dilihatnya, dipindang mah tuh. Dipindang mah di daun cawan, terus dibumbuk koneng. Habis itu dilahap dengan nasi hangat. Jangan guys. Nah itu yang ketiga ya. Dan yang keempat biasanya dari bunga. Untuk ikan-ikan yang di push size cenderung bunganya itu nggak semua, cuman kebanyakan itu bunga lebih sulit untuk muncul karena lebih fokus ke ke badan, ke size-nya itu lebih besar. Jadi untuk cabung, untuk warna biasanya itu jarang sekali keluar ya, kecuali ikan-ikan yang memiliki genetik emang di bunga. Biasanya mau di push size atau kasih makan asal-asalan, ikan itu bakal tetap full bunga. Dan kekurangannya kalau menurut saya pasti ikannya gemuk alias gemoy. Dan untuk ikan-ikan yang di push size juga menurut saya pribadi ya, nggak semua, cuman kebanyakan ikannya menjadi mager dan mentalnya kurang. Tapi untuk ikan ini alhamdulillah mentalnya masih bagus, karena sebelum saya kasih ke teman saya ya, sebelum di push size, ikan ini mentalnya emang udah barbar. Jadi ya sampai dengan sekarang alhamdulillah mental masih aman guys. Nah paling untuk konten kali ini dan untuk sharing kali ini mengenai push size segitu dulu aja. Terima kasih banyak nih untuk kalian yang terus setia di channel Kamar Sato ya guys ya. Pokoknya apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada tambahan boleh ditambahkan di kolom komentar, karena kolom komentar Kamar Sato tersedia untuk sharing. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar terus rezekinya, jangan lupa tersenyum karena tersenyum itu ibadah, dan tetap di channel Kamar Sato bukan Kamar Soto.